ma'rifatul ilahi bistiqoni. Nah, satu persatu kita memahami tentang makrifat dulu, karena kita dituntut itu namanya apa? Dituntut supaya apa-apa yang kita ungkapkan, dilontarkan keluar dari mulut kita, maksudnya paham, jangan sampai jadi orang sering lindur. Ya kalau sing lindur nak apa sih, mau orang ngerti, tapi ojo terus lindur kok terus nah. Jadi apa yang diucapkan, tahu bicara tentang makrifat itu apa, kan tanya. Jadi satu kalimat kita dalam bahasa Indonesia kata, satu kata itu mesti ada mengandung makna itu ya kandungan kata, kandungan kalimat, mesti dalam teks ini ada konteksnya. Makanya cara bahasanya takrif atau definisi. Maka kalau tidak tahu kandungan maknanya, maka akan salah di dalam memahami. Cara wong ki nek iyalah salah ya pahame salah. Iyalah apa ngomongake gelas itu apa? Gelas itu adalah alat untuk mencangkul gitu. Mestinya kan salah iyalahnya tok kan dadi salah, wong gelas kok alat nyangkul bathuk muwi. Maka ma'rifah. Nah, kita ma huwa ma'rifah. Al-ma'rifatu huwa al-jazmu mutabiqun lil waqi' an dalili. Ya. Ma'rifat apa, Bah? Ya, apa-apa. Kadang ada takrif yang maknanya mutabiqun lil waqi', ada yang di redaksinya beda sedikit sama, ada yang muwafiqun lil haq. Kalau muwafiq biasanya dengan lil haq. Kalau mutabiqun lil waqi'. Al jazmu mutabiqun lil waqi' an dalili, ada juga al jazmu muwafiqun lil haq an dalili sama. Kita ambil yang mutabiqun lil waqi' aja biar ini arane perkarane soal umum. Jadi al jazmu itu apa? Jazmu itu kemantapan atau yakin 100% pemane. Yo jazm yakin. Tapi nek ora ana i'rab jazm tapi yo. Jazm bahasa maca ya. Iki jazm yang dimaksud di sini adalah yakin 100% atau mantap. Atau jazm itu bisa dimaknani laisa ma'ahu taraddud. Laisa ma'ahu taraddud. Jadi tiada besertanya keraguan. Maksudnya yang jazm itu sama sekali tidak ada ragunya. Maka bisa jadi makna juga bahwa jazm itu tiadanya 3 perkara, menafikan 3 perkara, yaitu don, sak, wahmun. Dawa kan kita dawa tapi apa-apa sampean kan dawa di apal-apal. Nah, di apal ya apal-apal. Jadi yang namanya jazm itu berarti tiadanya 3 perkara, yaitu apa saja? Itu lho takone. Yaitu don, sak, wahmun. Ini jadi ini kan dibahas satu persatu. Nanti kalau makrifat itu berarti ada 3 unsur, mana ya gitu. Ada unsur 3 unsur kena bahasa karpat ada 3. Terus pertama ki jazm, kedua mutabiqun lil waqi', ketiga an dalili, itu baru jadi makrifat. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu jazm atau al jazmu atau jazmun. Nah, kita bahas atau ora apa-apa wis ah. Sampeyan ngomongnya salah sithik ora apa-apa. Tapi pahami bener. Jazm, singkat gampang ngomong jazm. Jazm ki apa? Jazm ki ya tiadanya 3 perkara, yaitu don, sak, wahmun. Nah, maka kita memahami satu persatu, don itu apa, sak itu apa, wahmun itu apa. Itu semua 3-nya itu ada keraguannya semua. Don itu don, caranya persangkaan namanya don. Husnudon, su'udon. Don itu persangkaan. Lah don itu apa? Don itu keyakinan lebih unggul daripada keraguan. Idroku torofu rojeh.
menemukan keyakinan yang lebih tinggi daripada keraguan, tapi tetap ada ragunya. Gambarannya yakinnya 75%, ragunya 25%. Jadi idroku tarafu rojah, menemukan keyakinan lebih unggul daripada keraguan. Don tapi ora kena nggo basa tasdik, ora kena nggo keimanan, ora kena nggo usul, tidak bisa. Don ki nggo furuutin, nggo bangsa-basa fikih banyak pakai don. Ora pakai don sampean kangelan ibadah don tak wis to. Nah, don pokoke ana wong salat makmumi wis don bae pokoke mbok paham ora wong salate nggo sing siris ya. Fatihane ora paham kan nek ranggut no titik-titik kan upama don bahwa kita sholat menghadap Ka'bah, kiblat Ka'bah. Itu kan tidak usah ditarik benang dari sini ke sana, kan enggak, didon saja pokoknya ya. Tapi don itu memang kuat, berarti nek don itu tidak sembarangan. Bisa don itu ada madunatnya, madunat itu namanya ya sing pengukuran daripada don mestinya ada kompas. Itu kalau tidak ada kompas tidak bisa dikatakan don. Asal-asal untuk pucuk-pucuk pokoknya kono kiblat ya ngawur ora kenal. Di kompas. Oh, iku kompas ki biasanya kan lor kidul loh. Nah, maka ana arah barat, masyrik, maghrib berarti maghrib. Kuwi temu kulone nembe miring sithik, kira-kira 5 derajat lah. Iku kaya ngono, aja wis genah tempat mushola maupun masjid kan biasanya sudah di kiblatke ya, di nganggo kompas. Salat nang masjid dimiring-miringke kan pahame salat iki madhep ngulon miring sithik, pahame kaya ngono. Ndak seperti itu. Maksudnya temu kulone sik dengan kompas baru miring sithik, iku namanya. Itu done seperti itu, padahal ki nek kliwat sithik jarak adoh, sampean jarak jauh ki nek sampean tukang ukur ukur tanah, ukur apa, itu belajar sedikit, belajar jauh sekali dalam jarak yang jauh. Ini nangken lempeng ki miring sedikit dari prono. So megare saya ada. Ya. Tapi boleh don, karena bukan keimanan. Nah, don bae wong ora ana tai cocok po tai apa, sing ora ana najis ya wis nggo sesuci ndak masalah. Aja wong sithik cok ayo ana wong nguyuh kecipratan ra tak kangelan tok urip ngalih dadi was-was bakale. Was-was ora kenal. Nah, kalau wong kadang-kadang was-was ke bodho, wong bodho ke was-was nek Twitter ya ora. Dah tapi kiai aduh ngalon ke was-was opomone ana cok ana sing kok sih aku nek bingung. Oh berarti ya ora kayak Pak omong bodoh kan apa? Ya kayak bodoh ya seneni wong akeh ya. Berarti apa digodho setan. Digodho setan. Ya apa iso ya iso digodho setan. Asale kan nek loro tok sing was-was ki nek ra bodho digodho setan, ora jalan lain. Nek ra bodho digodho setan. Lah kuwi arane don itu yakinnya 75%, ragunya 25%. Terus yang kedua sak itu ragu-ragu sak udah apa ya? Ragu-ragu cara Jawa mamang ragu-ragu. Iku antara keyakinan dan keraguan sama. 50-50 atau gambarannya yakinnya 50%, ragunya 50%. Idraku tarafu sawa. Nah, jadi menemukan keyakinan dan keraguan sama. Aku contohnya dicontohke domna yon kaya apa ragu apa iki sing gampang bae definisi pengertian saja lah. Nah, aja dawa-dawa. Terus yang ketiga wahmun. Wahmun itu cara bahasa sini apa sih yo? Nek cara wong ngomong cipta. Cipta ki salah sangka wis prasangka yang salah. Aja ngomong perkiraan, sing ngomong kuwi ya. Kira-kira. Wahmun itu prasangka yang salah atau salah sangka. Cara bahasanya idraku tarafu marjuh. Jadi menemukan keyakinan lebih rendah daripada keraguan.
yakine mung 25%, 20%, yakine ragune 75%. Jadi menemukan keyakinan lebih rendah daripada keraguan. Yakinnya mung 20%, ragune 75%. Nanti banyak sampan ana wong karo ulo karet kok wedi pomone kiran salah sangka. Wong ulo karet kan kena karet ora nyokot sih. Nanti kalau kita belum mau tafakur itu kan untuk meneliti diri kita sendiri. Kita itu tak kelompoknya wahmun apa don apa kadang wahmun banyak sekali gitu. Iki wahmun ana corona dadi wahmun kabeh ra subuh teman. Virus. Jadi sing perlu dipahami virus corona tidak usah dihilangkan apa-apa. Sing perlu dihilangkan virus wahmun. Nah corona paling wis ana corona wabah ki seneng si wong mukmin ki nek mati kena wabah matine syahid. Kok sudah bingung mati. Sing penting dipersiapke ngaji syahadat, wis ngaji syahadat ya matine syahid, nek orang ngaji syahadat ya matine syahid. Kayak ngono tok. Jadi yang perlu diperhatikan virus wahmun. Lawan duit kertas isi keron kaya ndadekake wahmun kan. Nek kaya mbek dongengan kaya sedongake wahmun ki kaya ana bocah cilik kon suruh menemani orang mati mayit to. Mati nang amben kesi nang ruang tamu. Tunggone kok ndak dilompati kucing urip. Kon wegah wedi. Itu kan wahmun aja cilik pantes wahmun no. Maksudnya seperti itu. Jadi salah sangka. Padahal wong mati kan rapak tangi, rapak jiwit, rapak ngaplok. Kok wedi daerah ndi jare? Pomone gambarannya kan kaya ngono. Lah kok wedi ono mak, gamen ono mati ono pocong. Saman ke pocong cok wedi lek wahmun no. Pomone. Nek pocong-pocong sing kamet dimeti cok pancen medeni kok. Tapi rapopo kae basa jin no, ora kae iki jim epret jim apa. Dadi engko jim ki tukang meti-meti rapopo. Wong dudu pangeran ki lah tak sira. Dadi aja wahmun nemen-nemen, ora apa-apa. Wahmun wong sing ngarane duit ki ra ndadekke seneng. Wahmun. Apa iki aduh ke waktu atine ki nek ora duit priye kan berarti wahmun. Nanti wahmun banyak sekali lah, seperti takut dengan sesuatu yang tidak ya wahmun kan bahwa sudah memahami la yang fa'u wa la yang duru ilallah wahdahu la syarikalah. Itu kan contohnya menghilangkan wahmun, tapi kan dia perlu belajar. Kadang-kadang bahwa tidak ada yang bisa menjadikan manfaat, tidak bisa menjadikan mendorot kecuali Allah yang Maha Esa, dia ada sekutu baginya. Kan sepaham loh. Wong ki ra bisa ndadekke manfaat, ora iso ndadekke mandorot, ndak bisa sama sekali. Apa meneh corona sing ra genah, wong pe cok ngampleng padahal ki. Bi ora kenong yakinake dadi wahmun. Duh, nek ku dikampleng priye ora kaya iki dikampleng. Dikampleng. Sing ngampleng sapa ya wong, kudu Gusti Allah kowe. Nah, tapi hakikate sing menjadikan ngampleng Gusti Allah. Jadi masya Allah kana wa malam yasya lam yakun ditanamkan di dalam hati. Apa-apa yang dikehendaki Allah itu pasti terjadi, yang tidak dikehendaki pasti tidak terjadi. Wis kudu ditanamkan terus. Apa-apa yang dikehendaki Allah itu pasti ada, pasti terjadi. Apa-apa yang tidak dikehendaki Allah pasti tidak ada, pasti tidak terjadi. Yes, ya. Nggak terjadi ya dikehendaki ya gitu. Sing ngendaki Allah ra kaya iki, ya. Ora ono wong bisa ngendaki, bahayane kuwi nek ketarung mati berkeyakinan sing menghendaki itu Tuhan. Apa ora matine langgeng neraka? Naudzubillah min dzalik. Kan kaya ngono. Ora wong nek ngaji tauhid ki ora iso dipateni wong ora iso. Nah, ora iso pateni wong kan? Diloroni wong berapa bisa. Wong ora bisa gawe mati, sing gawe mati ya Gusti Allah. Pormeneh. Akeh bahasa tauhid nanti ya. Kudu ditanamkan terus walaupun kadang dengan rileks-rileks lah. Tapi ditanamkan. Ya, jazm itu berarti tiadanya keraguan, berarti tiadanya don sak wahmun.
Terus itu baru satu unsur. Nah, keduanya mutobikun lil waqi'. Nanti yang diyakini itu cocok, mutobikun lil waqi', cocok dengan kenyataan. Nek muwafiq lil haq berarti sesuai dengan kebenaran. Pas sama, tapi kita ambil yang mutobikun lil waqi'. Cocok dengan kenyataan sing diyakini pas karunya tane. Dan nek makrifat karo Gusti Allah, makrifatilah berarti mantep yakin 100% dengan sifat-sifat Allah yang wajib 20, yang mustahil 20, yang jaiz 1. Itu namanya al-jazmu mutabikun lil waqi'. Itu. Tapi durung makrifat karena belum ada dalil, masih 2 unsur. Jadi yang namanya makrifat itu berarti namanya jazm, wis yakin 100% tiada wahmun, tiada don, tiada sak. Terus yang diyakini pas karo nyatane nek Allah Ta'ala itu wajib wujud, wajib kidam, wajib bakok, wajib mukhalafatul lil hawadisi ila mutakaliman, ngerti mustahil Tuhan. Lah wong udeng-udenge gede sampai Allah itu maha kuasa, maha segala-galanya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Aduh pra kendir kebablasan. Cok ono cok. Ya cok, boleh. Akeh lho sampeyan ngrungokne ra kok waduh lepat tidur jebule sing diudeng-udengi silite. Lah nek apa bedanya nek ndas ora ana akale berarti padha karo bokong. Berarti sing diudeng-udengi bokonge. Bokong. Nah, bokong ngerti pasilit. Lah ora berbeda sih. Dan nek ana nek ndase sirahe masuk kepala roksun iku ada wajib mustahil jaiz ya karena kepala. Tapi nek ana wajib mustahil jaiz arane bokong. Udeng-udeng bokong diudeng-udeng tiwasan tak kira sirahe sing diudeng-udeng jebule bokonge. Lah wong ngomong tiada yang mustahil bagi Tuhan kan lucu. Kita kan minimal wong ahli sunnah wal jamaah tentunya wong Islam itu wajib mengetahui minimal mustahilnya Tuhan 20. Mustahil Tuhan sama dengan makhluk. Tiada mustahil kono Tuhan mbak becak kena bahaya kan, kono Tuhan turun celuruk. Aduh, kayak gara-gara tidak tahu mustahil sampai mengatakan gini bahwa sesuatu yang tidak mungkin apabila Tuhan menghendaki bisa terjadi. Jadi mungkin awas kendir lagi kan kangke wong kendir karena apa orang ngerti maring wajib mustahil jaiz. Karena nek orang ngerti wajib mustahil jaiz berarti akale rusak. Semustahil Tuhan beranak, mustahil Tuhan diperantai banyak sekali lah. Kok mun ini dia doyong mustahil begitu kan apa ya terus dewasan tak telah boleh. Oh udeng-udenge sak kurungan manuk derok. Gedine pot bakul martabak jebule. Itu nang aja ngantuk. Nah wis dadi sing dimantepi wajib 20 mustahil pas. Karena apa? Karena ada suatu kemantapan yang tidak pas dengan kenyataan. Ada dicontohkan biasa dalam kitab menyontohkan tentang orang-orang yang yakin dengan Tuhan 3. Tuhan 3 kan berarti yakin tapi ghairu mutabikun lil waqi', tidak cocok dengan kenyataan. Banyak nanti mengatakan Tuhan, yakin dengan Tuhan bahwa Tuhan itu bersemayam di arsy. Itu kan keyakinan yang tidak pas dengan kenyataan, tidak cocok dengan kenyataan. Tuhan turun apanya? Ono Tuhan di atas, terserah yang di atas. Kaya Pak sok-sok religi jebule ngisen-ngisen ke. Oh, gaya sok religi bangsa bintang film. Kaya yo terserah yang di atas. Biar nek ra ngaji tak seneng por jan religi ke. Religi kaya agamis tenae ke. Jebule ngisen-ngisen ke otot di atas manuk pok. Trinit pok. Cecek pok kan ada orang sudah apa-apa bahwa kita itu harus pasrah kepada yang di atas di atas. Pasrah karo curut karo cecek angel. Jadi turun juga ada sih karena tidak punya akal. Maka seakan-akan kalau Tuhan itu bisa semua. Itu ditanya, Tuhan itu bisa terbang enggak kadang ya? Masuk Gusti ora semabur. Kalah karo aduh bur semua. Karena orang ngaji kan tertine Tuhan terbang ki ya bisa menono ini ngawur repor.
Tuhan terbang ya mustahil apa ya. Tidak akan terjadi karena terbang itu sifat makhluk. Allah Maha Suci dari sifat-sifat makhluk. Orang ngaji praciloko. Oh, sama ono Gusti Allah iso ngilang napa. Lah kok sing mengerani alam sapa? Sama ikhlas Gusti Allah ilang aduh. Nah, karena orang ngerti wajibul wujud. Itu terus nanti pokoknya kita ngaji terus so, yang penting. Jadi keyakinan orang-orang di luar Islam so, Tuhan di dalam Islam juga biasanya dalam kitab-kitab dulu kan mungkin tidak karena tidak dicontohkan dengan yang ada di dalam Islam karena mungkin belum begitu jelas tentang sekte-sekte sesat tapi tadi contoh tentang orang-orang yang non muslim itu berkeyakinan yakin benar dengan Tuhan tiga, Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan sebagainya, itu kan berarti keyakinan yang tidak cocok dengan kenyataan. Orang no Tuhan kok tiga, Tuhan dua mustahil kok tiga. Nah sama ngaji ya enak terus sih gawe alamnya gampang rame cepet malah. Maka dalam Qur'annya kan laukana fihima alihatun lafasadata. Artinya apabila ada dua Tuhan di langit di bumi maka akan tidak ada alam. Alam tidak akan wujud. Lafasadata ki rusak bimana fana itu adam ora ono. Nah, cara bahasa tauhid apabila ada dua Tuhan pasti alam tidak ada. Apabila padahal mustahil kan? Tuhan loro. Sing nek Tuhan loro tetap tidak akan ada alam. Nah, ketika keadaan terjadi, maka untuk kita melihat alam semesta itu sudah bisa menemukan bahwa Tuhan itu esa, tunggal, wahdaniyah. Itu seperti itu. Kira-kira Gusti Allah ki nggawe alam sing rewangi apa ora? Ya kaya nggawangi soal Al-Fatar po. Ono dewa langit, dewa bumi, dewa angin, dewa api. Terus itu namanya yang tadi kalau sudah yakin terus diyakini umpamanya wajib 20 mustahil 20 jais 1 terus dengan dalilnya apa? Barunya alam. Itu berarti orang itu sudah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah sekali sih. Kan mudah. Orang angel. Semua kan tidak dipelajari juga tidak tahu. Padahal ini hukum wajib ain tur wajib yang pertama. Oh, jadi wajib seorang alasan apapun harus tahu. Nah, orang tahu ya silaka karena ini berkaitan dengan keimanan. Nah, kalau ayat-ayat Qur'annya banyak. Innal insana lafi husrin illa ladzina amanu wa amilus solihah. Nah, jadi semua itu akan rugi cilaka kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, terus kita sudah paham tentang makrifat. Makrifat ini pengertiannya yaitu contohnya seperti makrifat kepada Allah berarti mantap jazm kemantapan yang sesuai dengan kenyataan disertai dalil. Contohnya seperti tadi berarti yakin sampai yakin walau kotek tu kotan senajan aku dipotong-potong menjadi beberapa potongan tidak akan menarik keyakinanku, aku tetap yakin. Itu artinya jazm. Tapi nek kalau itu saja yang dijazmi tidak cocok dengan kenyataan ya bukan makrifat. Karena memang ada yang keyakinan yang salah tapi memang yakin putus sampai berani perang. Ngomong happy perangnya wani-wani. Bom-boman apa mati jazm walaupun dipotong-potong menjadi beberapa potongan tetap aku yakin. Tapi sing diyakini salah Tuhane nang langit. Kaya wong Kristen Tuhane di surga, Bapak di surga. Ana wong Islam meyakini Tuhan di surga ya wis, itu Islam itu tidak Islam. Itu Islam KTP bosone karnaval tetep. Zaman karnaval ki apa ya ora temenanan, ana polisi-polisinan, dokteran, kiai-kiainan kowe. Islaman kowe. Lah iku zaman karnaval. Karnaval ki ya ora sinetron padane. Ora temenan. Lah ini membahas sedikit lagi bahwa
setelah kita memahami makrifat, nanti ada yang namanya upamanya ada orang yang jazm mantep 100%. Terus yang diyakini pas dengan kenyataannya, cocok. Tapi belum ada dalil, itu dinamakan taklid. Nanti seperti itu. Tapi nanti taklid itu ada dua. Ada taklid sahih, ada taklid batil ya. Taklid sahih itu yaitu taklid tapi pas dengan kenyataan. Sudah belajar, sudah diajar oleh seorang guru bahwa Allah itu wajib 20, mustahil 20, jaiznya 1, paham betul. Tapi belum bisa mendalili, belum bisa memberikan bukti atau petunjuk atau dalil. Itu namanya taklid sahih, yang mana nanti menurut pendapat ulama itu masih dalam perselisihan. Ono sing ngomong sah, ono sing ngomong rasa, ono sing ngomong sah tapi maksiat dan sebagainya. Jadi belum ada ketetapan hukumnya, masih dalam perselisihan lah. Jadi muqallid itu mukhtalif cara bahasanya. Jadi orang yang imannya itu taklid, belum ada dalil, itu masih diperselisihkan para ulama. Maka ulama walaupun masih diperselisihkan, ada yang mengesahkan tapi tetap memberi wahdar, cara bahasanya danger. Awas, hati-hatilah, janganlah iman kalian itu tergolong iman taklid. Karena apa? Karena akan kekal di dalam neraka menurut pendapatnya ulama yang tidak mengesahkan taklid. Jadi dalam kita jangan sampai, tapi bagus pada sahadat zaman mau taklid itu bagus, tapi prasangkanya orang, kadang orang mengatakan gini, sudah kita itu dalam keimanan tentang pangeran itu taklid saja, kan ada. Tapi tidak tahu maksudnya taklid ada dua. Nah, taklid ada dua, kan ada taklid batil. Taklid batil itu ya seperti taklid tapi tidak pas nyata nih. Lah kalau tidak taklid itu parah meneh. Ya, parah. Umpamanya sama ada orang mengatakan gini, buat taklid saja sih, ya wes taman aja mantah. Lah Anda mengatakan taklid itu, Anda sudah taklid belum? Taklid itu yang bagaimana? Muqallidnya siapa? Apa yang ditaklidi? Kan mesti ada. Udah tahu berarti bukan taklid, batil. Ora sokah, ora sembuh-buh katok bawang cangkang ora karuan wis. Mending taklid batil, orang taklid belas. Taklid batil itu salah. Taklid yang sahih masih berselisihkan dan sebagainya. Itu taklid. Makanya taklid nanti kalau belum ada taklil, ya belum makrifat. Sedangkan kita diperintah untuk makrifat. Ini pengertian makrifat dulu karena waktunya sudah jam 9. Nanti untuk makrifatul ilah, nanti akan mengetahui tentang Tuhan. Makrifat ilah itu apa? Ilah itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya Tuhan, bahasa namanya Jawanya pangeran. Jadi bahasa itu boleh sama, tapi nanti makna harus berbeda. Pangeran sing maknang Tuhan karo pangeran di Penegoro dibeda-beda ke. Rob juga kan, Rob ada Rob mana Tuhan, Rob mana wong tua, Rob bayani. Nanti beda dari bahasa, nanti bahasa itu atau lafadz boleh sama, banyak yang sama, tapi tidak boleh maknanya sama. Wallahu a'lam bishawab. Ya.